Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat pagi hari ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini
di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah hukum Tuhan tertulis di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan epistel untuk minggu ini tertulis di dalam 2 Tawari pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun warta jemaat kita di tanggal 3 September, hari Minggu di 3 September 2023, yaitu di minggu ke-13 setelah Trinitatis. Adapun tema minggu ini yaitu melayani dengan kasih. Kita akan melihat warta kita, warta 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 5 September 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2 Sermon Week. Adapun Sermon Week di hari Rabu tanggal 6 September 2023 masuk pukul 19 WIB adalah Week 2 di keluarga Ina Pitupulu Boru Panggabean, alamat Jalan Lurah nomor 245 Cimahi. Untuk Week 4 di keluarga M. Simanukalit Boru Sinaga, alamat Kampung Babakan Kidul, Gang Pelita Bakti nomor 12, RT 3, RW 14. Kemudian di week 6, yaitu di keluarga Nyonya Toga Torok Borosiaan, yang beralamat di Gang AA Marta, RT 4, RW 01 nomor 319. Keterangan di depan pom bensin Caringin Padalarang. Di week 8, yaitu di rumah keluarga Atu Hasibuan, Boru Silitonga, yang beralamat di Komplek Dimensi Hanjuang Jalan Angsana 3 nomor 39. Adapun di hari Kamis tanggal 7 September 2023 juga masuk di pukul 19 WIB, yaitu di week 1 di keluarga KEH Gultom Boru Manulang, alamat Brigif. Di week 3 dari keluarga Tambunan Boru Lumban PA, yaitu Neti Boru Tambunan,
yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa. Di week 5 di keluarga Esi Tanggang, Boru Simanjuntak, yang beralamat di Komplek Gardenia di Kolmas Cimahi. Kemudian di week 7 di keluarga Situa MTH Sirait, Boru Damanik, yang beralamat di Komplek Permata Blok C7 nomor 4 Cilame. Dan di week 9 di keluarga RM Gultom, Boru Manulang, yang beralamat di Komplek Puri Cipagaran Indah 2 Blok A5/6. Selanjutnya 3.2 persembahan minggu pertama. Terhitung hari ini Minggu 3 September 2023, pada setiap minggu pertama gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop khusus. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Amplop sudah disediakan, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada amplop seperti ini, inilah yang akan kita kumpulkan di minggu pertama setiap bulannya yang akan digunakan untuk dana operasional Huria. Baik, saya lanjutkan. 5.1 acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 3 September 2023 setelah kebaktian siang, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan atau mangapuli kepada keluarga TM Siagian Boru Manurung yang beralamat di Gang Tauladan Gatot Subroto Cimahi week 2. 5.2 Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu 29 Oktober 2023 gereja kita merencanakan akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Adapun target yang akan dicapai adalah sebesar 250 juta rupiah untuk memenuhi keperluan Natal umum dan Natal kategorial, bingkisan Natal warga sekitar dan keperluan Huria lainnya. Sumber pemasukan yaitu dari toko kripe sebesar 750.000 per kakak, kemudian sakti-sakti ditargetkan 27 juta, kemudian tortor kategorial di 6 kategorial ditargetkan 15 juta, lelang lagu ditargetkan 10 juta, kemudian lelang ayam pinadar dan atau namargota ditargetkan 15 juta. Adapun perkiraan sebesar 242 juta rupiah. Setelah pembacaan warta ini akan ada penjelasan atau panarongion oleh parartaun. 5.3 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan material semen untuk pembangunan dari keluarga El Pardede Burunenggolan week 6 sebanyak 30 sak. Lalu pendeta dan para halado sebanyak 100 sak. Kemudian dari Nyonya Situa Simatupang Boru Tambunan week 6 sebanyak 37 sak. Lalu terakhir dari keluarga Opung Tiar Purba Boru Silitonga week 8 sebanyak 80 sak. Mohon dukungan doa untuk dengan permintaan untuk mohon dukungan doa untuk kesembuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian warta kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kemudian karena bertepatan juga seperti warta kita tadi bahwa akan ada panorangion atau penjelasan dari parartaun dan berketepatan yang membaca warta adalah parartaun, maka saya akan melanjutkan dengan sosialisasi Pesta Gotilon kita di bulan Oktober tahun 2023. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kami dari Majelis Perbendaharaan dan Administrasi yang melalui saya sebagai parartaun akan menyosialisasikan Pesta Gotilon kita di tahun ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta dan juga rekan-rekan Parhalado yang memberikan kesempatan untuk sosialisasi pada hari Minggu ini untuk Pesta Gotilon. Dan untuk Pesta Gotilon pada tahun ini, tahun 2023, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pelaksanaan akan dilakukan melalui parartaun gereja kita dan dibantu oleh segenap parhalado yang ada. Jadi kita tidak membentuk satu kepanitiaan khusus, tetapi
langsung oleh para artawan dan juga segenap parhalado yang ada di gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa pada tahun 2022 kita ada rapat huria, dan di dalam rapat huria itu ada penetapan program kerja dan anggaran. Di dalam program kerja dan anggaran di tahun 2023 ini sudah ditetapkan ada beberapa sumber penerimaan huria, dan salah satunya di situ dicanangkan adanya pesta Gotilon. Oleh karena itu, sesuai dengan melaksanakan apa yang sudah diprogramkan untuk tahun 2023, maka gereja kita akan mengadakan pesta Gotilon yang diadakan di tanggal 29 Oktober 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi warta, bahwa untuk pesta Gotilon kita menargetkan penerimaan untuk huria sebesar 250 juta. Dan perlu diketahui bahwa seperti tadi sampaikan, memang banyak kebutuhan yang harus kita lakukan, sehingga dengan penargetan 250 juta itu adalah dengan satu pemikiran dan satu target bahwa di tahun 2023 sampai bulan Desember seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa hal untuk akan dilaksanakan di dalam program kerja huria, yang salah satunya cukup besar untuk memakan biaya, yaitu seperti tadi sampaikan adanya Natal umum, lalu kategorial, dan juga tali kasih yang kita biasa berikan kepada tetangga sekitar gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, juga terpikir oleh kami bahwa alat musik kita yang menjadi penunjang kita di dalam memuji Tuhan ternyata sudah sering sekali rusak, sering sekali harus di-maintenance, sehingga terpikirlah untuk mengumpulkan dana ini juga sampai dari 250 juta itu terpikirkan juga untuk melengkapi untuk pergantian daripada piano kita, Clavinova kita yang lama, untuk memberi yang baru, dengan tujuan adalah supaya puji-pujian kita melalui alat musik juga itu bisa berjalan lebih baik. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ditargetkan 250 juta? Ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat HKBP Jalan Lurah boleh mengerti, bahwa di tahun 2023 kita tahu terjadinya masa transisi yang tadinya desentralisasi menjadi sentralisasi, sehingga ada beberapa banyak perubahan yang memang berpengaruh untuk keadaan kas huria kita. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu dan Saudara ketahui bahwa kita setiap minggunya kita itu harus menyerahkan satu setoran ke pusat atau satu uang yang kita setorkan ke pusat sebesar 55% dari setiap persembahan yang ada. Sehingga itulah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kas kita di saldo kas kita di tanggal 25 Agustus 2023 itu sekitar 2,5 juta. Oleh sebab itu harapan kami dengan hal seperti ini, mari kita sama-sama jemaat Tuhan beserta juga dengan parhaladonya untuk saling bahu-membahu agar setiap program di tahun 2023 itu tetap bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kerinduan kami adalah bagaimana pesta ini boleh berjalan dengan baik. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kami bersyukur karena begitu besar antusias daripada warga jemaat HKBP Jalan Lurah untuk pembangunan kita, sehingga dengan antusias yang ada dari warga jemaat, sehingga banyak penerimaan itu diarahkan kepada pembangunan. Kita bersyukur bangunan kita sudah tetap dalam progresnya. Hanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terjadilah sesuatu dampak bagi penerimaan di huria, tetapi itu tidak menjadi masalah, asalkan seperti yang tadi saya sampaikan, mari kita mulai dari sekarang, karena pada hari ini kita akan mengumpulkan dana sosial. Itu adalah bagian dari bagaimana kita memperkuat daripada keuangan penerimaan kas huria, dan juga untuk di bulan Oktober kita akan mengadakan pesta Gotilon.
Yang kami sosialisasikan adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mohon partisipasi keikutsertaan daripada RUAS, terutama untuk Pesta Gotilon karena adanya pencanangan atau pengumpulan tok-tok ripe sebesar 750.000 per kakak. Kenapa dibuat 750.000 per kakak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya nanti di pesta itu kita tidak terlalu banyak untuk melelang, untuk memenuhi kebutuhan sampai 250 juta. Dengan prediksi bahwa apabila partisipasi jemaat sekitar 750.000 per kakak itu bisa terpenuhi, maka akan semakin mudah untuk mencapai nilai 250 juta. Itu harapan kami daripada Parhalado, terlebih kami Parartaon yang mengelola administrasi keuangan di gereja. Jadi itu harapan kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah patokan dan gereja tidak pernah memaksakan untuk Bapak Ibu harus, tetapi gereja meminta satu kerinduan, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berpartisipasi memberikan yang terbaik, karena semua yang kita kumpulkan ini adalah bagian daripada kita menyelesaikan program kerja dan anggaran supaya semua yang sudah kita programkan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk sosialisasinya lagi, untuk pengumpulan 750.000 per kakak bisa langsung Bapak Ibu kumpulkan melalui Sintuawek masing-masing, atau kalau langsung ke kantor Bapak Ibu langsung memberikan keterangan yang jelas dari wek mana dan alamatnya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, begitulah sedikit gambaran. Jadi kami Parhalado berharap dengan apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketahui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan selalu mencukupi segenap kebutuhan daripada umatnya. Karena itu doa kami supaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan dalam setiap berkat yang Tuhan berikan bisa memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, yaitu melalui gerejanya HKBP Jalan Lurah Cimahi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sosialisasi penjelasan dari kami mewakili Parhalado, yaitu dari Parartaon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semua yang menjadi rencana kita untuk gerejanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kapanpun
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya juga mau menyapa ibu bapak yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama kamu kaya dalam segala dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan mendengarkan firman-Nya. Pada prinsipnya perjanjian baru itu mengisahkan kepada kita kisah permulaan Injil diberitakan, mengalami banyak sekali tantangan dan mengalami banyak sekali penderitaan. Ciri perjanjian baru itu sebagai gereja yang sedang memulai, gereja mula-mula, gereja itu mengalami banyak sekali ujian yang datang dari penguasa, datang dari dunia, dan juga di dalam tubuh gereja itu sendiri. Sehingga di dalam penderitaan itu terdapat panggilan kasih yang menjadi kesaksian Rasul Paulus dalam firman Tuhan dalam khotbah kita hari ini, yaitu bahwa meskipun mereka mengalami kesukaran, meskipun mereka mengalami banyak tantangan, tetapi semua orang percaya pada saat itu bersatu hati. Semua orang yang percaya pada saat itu bersama-sama terlibat dalam pelayanan kasih, sehingga Injil yang diberitakan itu tidak hanya terus berkembang, tetapi juga menjadi
teladan dan cerminan bagi orang-orang di sekeliling mereka bahwa orang Kristen itu penuh dengan kasih karunia. Pengikut Yesus itu adalah orang yang bersatu hati dan bersama-sama di dalam panggilannya untuk mewartakan kerajaan Allah di dalam segala pelayanan dan di dalam segala hal, meskipun pada saat itu tidak banyak juga orang Kristen, tidak banyak pengikut Kristus yang berasal dari kalangan-kalangan atas, yang berasal dari kalangan-kalangan pejabat, yang berasal dari orang-orang kaya, yang memiliki pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil mengikut Kristus dengan kerelaan hatinya dan dalam situasi kondisi yang masih sangat menyulitkan. Ibu bapak, itulah yang dikisahkan Rasul Paulus. Mereka pada prinsipnya miskin. Dari segi ekonomi mereka tidak terlalu kaya. Tidak banyak dari antara mereka yang duduk di pemerintahan Romawi pada saat itu, tetapi setiap orang berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan Injil pada saat itu. Bahkan kata Rasul Paulus di sini, mereka melakukan lebih dari apa yang seharusnya mereka mampu. Dan panggilan itu berlaku juga bagi kita pada hari ini, untuk melaksanakan berbagai hal pelayanan dalam kemajuan Huria Kristen Batak Protestan. Yang pertama, Ibu Bapak, tahun 2023 ini HKBP telah menetapkan bahwa sistem keuangan HKBP akan dicanangkan dengan satu sistem yang disebut dengan sistem sentralisasi. Jadi sentralisasi ini mewajibkan setiap gereja HKBP di seluruh dunia menyetorkan 55% dari setiap persembahannya ke kantor pusat HKBP di PA Raja Tarutung. Dan dari kantor pusat PA Raja Tarutung nanti akan mengarahkan seluruh pelayanan HKBP untuk semakin maju. Dan puji Tuhan sudah terlaksana sampai bulan Agustus ini, dan satu persatu pencanangan sentralisasi HKBP sudah mulai terlihat, sudah mulai nampak. Misalnya di distrik kita baru saja kita menerima 11 orang pendeta yang ditempatkan kantor pusat HKBP untuk melayani di pos-pos pelayanan yang belum tersentuh HKBP. Bahkan di Cimahi ini ada satu, yaitu di Cikalong. Calon pendeta Sibarani akan mencoba untuk membentuk dan memulai gereja HKBP di sana. Di Garut, di Kudus, Wonosobo, di daerah Tasikmalaya sana. Yang belum ada HKBP, yang masih memulai, supaya di kantong-kantong pelayanan HKBP tersebut ada pelayan HKBP yang mengumpulkan orang-orang Kristen yang terpanggil untuk mengikut Yesus. Dan itu sudah dimulai sejak tahun yang lalu, yang sudah berhasil, bahkan sudah menjadi gereja penuh. Misalnya di HKBP Majalengka yang sudah terbentuk gereja HKBP di sana, Pagaran HKBP Solo yaitu Sragen sudah menjadi gereja HKBP yang dulunya sebuah gereja yang sudah tidak punya jemaat lagi. Langsung dibeli HKBP Sragen melalui Resort Solo, dan di sana berdiri gereja HKBP walaupun masih sedikit-sedikit jemaatnya. Kenapa? Karena kantor pusatlah yang membiayai
dan membelanjai semua pelayan HKBP di sistem sentralisasi ini. Tidak lagi gereja Bandung, tidak lagi gereja Purwakarta misalnya, tetapi kantor pusat telah menetapkan sistem sentralisasi itu supaya semua pendeta HKBP kesejahteraannya sama, baik di desa yang sangat pelosok sekalipun maupun di kota yang sangat metropolitan. Jadi gaji pendeta lurah itu sama dengan gaji pendeta di di Luat Pahai, di daerah pelosok di sebelah Pahai sana, atau Suhi Samosir, atau mungkin di daerah yang lain. Semua pendeta ditetapkan sama dalam equality, sama dalam partnership, sama dalam family, kekeluargaan, dan juga sama berkeadilan, supaya nanti juga sama secara panggilan. Jadi misalnya Bandung Barat itu pendeta ada 5, hanya satu gereja pendeta 5. Maka di Garuda itu gerejanya ada 12, tapi pendetanya cuma 1. Dan pendetanya harus menimbulkan perbedaan yang sangat berat untuk sampai kepada gereja-gereja cabang atau jemaat-jemaat filial di daerah Bonapasogit kita sana. Nanti di sana akan ditempatkan sama, pendetanya banyak, dan yang memberi pelayanan kepada jemaat-jemaat kita yang ada di Bonapasogit itu semakin banyak pendeta yang turut serta terpanggil ke sana. Jadi ada kesamaan. HKBP Jalan Lurah ini 2 pendetanya, gerejanya 1. Nanti di Bonapasogit, kampung kita juga akan melakukan hal yang sama dengan jemaat yang mungkin di lingkungan yang sama, di kisaran 400 kepala keluarga seperti HKBP Jalan Lurah ini. Karena itu Ibu Bapak, mari kita sambut, mari kita doakan supaya sentralisasi ini semakin tertancap, semakin kokoh, dan semakin kuat, supaya HKBP bisa juga berkembang dan semakin maju. Proses rekrutmen terus-menerus kepada pendeta supaya kantong-kantong orang Batak yang belum tersentuh oleh Injil, khususnya oleh Huria Kristen Batak Protestan, mulai disentuh dan mulai dikumpulkan supaya mereka juga mendapatkan pelayanan seperti yang kita dapatkan pada saat ini. Hanya saja memang bagi kita perlu sedikit adaptasi, perlu sedikit inovasi, bahkan mungkin dibutuhkan sebuah kesadaran penuh untuk berubah, untuk mampu semakin memantapkan proses pelayanan kita supaya semakin baik, supaya semakin maju, sehingga HKBP dalam perpanjangan tangan Tuhan melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini mampu semakin gesit, mampu semakin dewasa untuk mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di maka tidak usah heran Ibu Bapak jika memang kas gereja kita agak sedikit tersedot, karena gereja-gereja di kota terpanggil untuk mensubsidi gereja-gereja dan untuk melakukan pelayanan yang menyentuh segala arah ini. Kalau kita tidak siap, ya memang HKBP bisa begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuannya dan tidak ada perkembangannya. Jika gereja-gereja di kota masih berkutat untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk memikirkan pelayanannya sendiri,
untuk memikirkan gerejanya sendiri, maka hal ini bisa stagnan dan berjalan di tempat. Tetapi jika salah satu gereja yang berada di kota seperti Cimahi Jalan Lurah ini turut serta dalam proses mensukseskan sentralisasi HKBP, maka HKBP akan semakin maju. Dan kita harapkan mendapatkan hal-hal yang baru dalam pelayanannya di seluruh tempat, di seluruh daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Itu sedikit hal yang mungkin kita kembangkan, dipikirkan oleh pimpinan HKBP di kantor pusat PR Raja Tarutung, supaya HKBP itu mampu semakin berjaya di tengah-tengah pelayanan dunia ini, dan terpanggil untuk bersama-sama mewartakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, itu juga yang terlihat di Jemaat Makedonia. Mereka hidup dalam berbagai keterbatasan, tetapi mereka mampu menunjukkan kasih karunia dan menunjukkan peran serta dan panggilan pelayanan itu di tengah-tengah keterbatasan mereka dan kemiskinan mereka dan ketidakmampuan mereka, karena mereka hatinya tergerak. Hatinya tergerak untuk meneladani Kristus. Matius 9 ayat 36. Maka tergeraklah hatinya. Maka ibu bapak dalam memberikan setiap persembahan, biarlah hati kita yang tergerak, terpanggil sama seperti Kristus untuk memberi belas kasihan, untuk memberi apa yang ia sanggup dan apa yang ia mampu dalam kehidupan dan menunjang pelayanan di gereja kita masing-masing. Misalnya Pesta Gotilon nantilah, Pesta Gotilon bulan 10 nanti. Saya pasti tahu bahwa dari jemaat HKBP Jalan Lurah ini masih ada yang janji imannya belum lunas, masih ada yang gugu pembangunannya belum lunas. Dan sekarang para tahun kita tadi menyampaikan untuk kebutuhan Natal kita dan penggantian Klatinova ini, organ kita ini, dan sebenarnya masih banyak. Saya karena masih muda, sebenarnya ingin cepat-cepat terjadi ada perubahan di Cimahi Jalan Lurah ini. Pohon Natal kita juga sudah cukup saur matua lah, itu sebenarnya perlu diganti ya. Tapi terlalu banyak pun nanti sedikit-sedikit lah ya. Bahkan kemarin saya bilang ini kaca ini diganti dengan kaca bergambar semuanya. Tapi kata para ladok, pelan-pelan lah Bang Pendeta, sedikit-sedikit kita mulai nanti katanya begitu ya. Dan juga dari beberapa jemaat, misalnya ini kaca, jangan lagi kaca yang tembus tapi kaca bergambar Yesus lahir, Yesus berkhotbah di bukit, Yesus menyembuhkan seorang buta, Yesus tersalib di sana yang kaca besar sana. Sampai di sini Yesus datang kedua kali misalnya ya. Jadi kacanya jadi tidak bercahaya lagi ke dalam, tidak sulit lagi, tapi ya pelan-pelan lah. Pak Opung Gwen juga kemarin saya panggil, Amang ini gedung sekolah minggu kapan kita robohkan? Oh kita berdoalah di sana nanti Amang Pendeta, karena sudah banyak kenangan di gedung sekolah minggu. Jadi hari Rabu gedung sekolah minggu ini mudah-mudahan sudah mulai bisa kita ganti. Dan rumah yang di sana, rumah yang kita beli di lahan baru, utang kita kepada RW akan segera terlunaskan. Karena itu akses jalan ke RT 01 ini yang sudah kita tanda tangani di hadapan lurah supaya diperluas dan dihibahkan tanah untuk akses jalan RT 01. Jadi memang ya begitulah, kalau pendetanya masih muda jadi agak gesit, banyak sekali idenya. Kadangkala sampai tidak tertampung. Abang Pendeta ini pelan-pelan lah, satu-satu lah. Atong dia mah kita pesta gotilon dulu lah untuk menutupi kebutuhan
pelayanan Natal kita tahun 2023. Dan di sana ada juga aksi-aksi sosial ke RT RW 17, RT 01, kepada para nama balu, kepada hal-hal yang sudah kita tetapkan, misalnya mereka yang memiliki peparan anak yang difabel, yang kita usahakan terus-menerus semakin berkembang dan maju sehingga banyak orang yang merasa terpanggil. Karena itu tidak usah dulu langsung takut. Ini wajahnya tadi saya lihat langsung bentuk 750.000 semua jemaat KBP Jalan Lurah. Yang berapa kita sanggup, itulah yang kita berikan. Firman Tuhan mengatakan, maka dengan kerelaan hatilah, keterpanggilan kita untuk rela turut serta dalam pelayanan kasih di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang terpancar kasih Kristus itu terlihat dalam berbagai hidup kita dengan kerelaan hatilah. Karena apa Ibu Bapak? Karena bahagian dari hidup kita ini juga adalah terpanggil untuk memberi. Berbahagialah orang yang menerima, tetapi lebih berbahagia mereka yang memberi. Mertua nama jalo, ale mertua do nama ngalehon. Itulah yang seharusnya terus-menerus seperti jemaat Makedonia ini bersama-sama dengan kerelaan hatinya, dengan ketulusan hatinya, dan gereja juga terus-menerus dengan tidak harus melihat apakah setiap jemaat itu harus yang selama ini amang kami di sana, kami di Bonapasugit, kami di Jakarta, tetapi hal itu tidak seharusnya menghambat gereja untuk melakukan belas kasihannya, untuk melakukan panggilan pelayanannya. Karena demikianlah Kristus dengan tidak memandang siapapun mewartakan kasih surga kepada semua orang. Tetapi bagi kita yang sudah diberikan kasih karunia, bagi kita yang sudah diberikan berkat, bagi kita yang sudah diberikan kemampuan, maka itu seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan panggilan pelayanan itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan yang menerima banyak seharusnya juga memberi dengan banyak. Yang menerima berkat lebih dari orang lain seharusnya juga memberi berkat lebih kepada orang lain. Jadi itu susah aja orang Batak kadangkala tentang memberi ini. Amang juga sudah sering melihat misalnya di STM Parsau tahun, juga untuk memberi.
Orang kaya saja memberi 100.000. Di tengah dari inang katanya 500.000, sanggup dia itu, jangan-jangan ngutang dia katanya. Dia kan kurang mampu seharusnya, padahal yang memberi ini ikhlas, padahal yang membeli ini tulus. Tetapi banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita semakin memberi beban berat kepada orang-orang yang rela hatinya. Itu kan sudah nama baru, ngapain dia memberi itu katanya. Padahal ia dengan rela dan tulus hatinya untuk memberi. Setiap orang memberi. Katanya dalam firman Tuhan hari ini, maka setiap kita memberi dengan kerelaan hati, memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah, ya, memberikan kepada Tuhan. Dan inilah prinsip pemberian dari orang yang percaya. Apa itu ibu bapak? Memberilah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka jika kita merasa bahwa ketika kita memberikan buguan, ketika memberikan persembahan, ketika memberikan iuran bulanan atau tahunan, maka kita merasakan itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Dan gereja terpanggil untuk mempergunakannya secara baik dan benar untuk pewartaan kasih Tuhan, sehingga gereja kita semakin baik dan semakin kaya dalam berbagai hal pelayanan di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Kaya HKBP Jalan Lurah ini belum. Mengurus dirinya sendiri. Yang kepada orang lain berapa? KRT kita saja hanya ada 8 juta kita beri 1 tahun. Dan iuran keamanannya 50.000. Coba di jemaat seharusnya melihat itu, anggaran itu, dan untuk menjadi gereja yang mampu menjadi berkat, berapa dana gereja kita yang kita berikan untuk mengurus diri kita sendiri, kemudian berapa dana gereja kita yang kita bisa wartakan kepada sekitar kita, kepada sekeliling kita. Maka seharusnya kita mawas diri. Sudahkah gereja kita ini juga terpanggil turut serta dalam pewartaan belas kasihan Tuhan, dalam belas kasihan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, supaya kita jangan terlena. Kita sepertinya sudah terpanggil menjadi orang-orang kudus seperti Makedonia, yang mampu memberikan pelayanan tetapi masih berkutat pada dirinya sendiri, masih berkutat pada kepentingannya sendiri. Tugas gereja yang diwartakan oleh Tuhan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, tetapi juga menjadi berkat bagi sekitarnya dan bahkan menjadi berkat bagi dunia, bagi sekitar kita. Sehingga apa ibu bapak? Sehingga orang-orang lain mengatakan bahwa panggilan pelayanan pengikut Kristus itu tidak hanya berguna bagi dirinya lagi, tetapi juga bagi dunia. Dan itulah visi HKBP, menjadi berkat bagi dunia. Jangan sampai kita tidak turut serta dalam pewartaan kasih Tuhan itu di tengah-tengah tugas panggilan kita untuk memberi dengan kerelaan hati kepada Allah, kemudian kepada
semua orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan seperti seorang ibu di kampung saya ini di Bonapasogit. Jadi pinallonya sudah mau beranak. Tahu pinallo? Pinahan lobu itu B2 itu. Jadi pinallonya sudah mau beranak ini. Lalu dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau pinallo ini beranak 10, kuberikan kepadamu 1. Jika lebih dari 10, lebihnya kupersembahkan kepada Tuhan. Katanya dalam doanya. Ini si pinallo mau beranak. Dan benar ibu bapak, pinallo ini beranak 11. Puji Tuhan, 11 pinallo ini. Anaknya ada 11. Berarti seperti janji saya ini, 1 ini punya Tuhan ini. Akan kupersembahkan kepada Tuhan melalui gereja. Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian setelah anak-anak pinahan ini semakin berkembang, ketika suatu pagi si ibu itu bangun dan terkejut. Karena mungkin dengan tidak sadar induk dari pinahan ini dengan tidak sengaja meniduri anaknya, sehingga tergeletak 1, mati 1. Si ibu terkejut, wah, tapi langsung terngiang di dalam pikirannya, Tuhan, cepat sekali kamu mengambil bagianmu, katanya kepada pinallo dalam hatinya itu. Karena kan dia sudah berjanji sama Tuhan 1 kan, karena mati dipikirnya Tuhan yang ngambil. Maka dia, Tuhan, kenapa cepat sekali kamu mengambil bagianmu, katanya kepada Tuhan. Karena ia berhitung-hitung, kalau 10 kali 400.000 sudah 4 juta. Saya kasih nanti jadi berkurang bagian saya 4 juta. Anak pinallo itu di kampung sekarang 400.000 masih kecil-kecil. Kalau sudah agak besar sudah jutaan. Jadi dia berpikir-pikir, waduh ini kalau saya kasih hitung-hitungannya sudah berapa ini, pikirnya begitu ya. Tidak dengan kerelaan hati. Kita terus-menerus ibu bapak belajar untuk dengan kerelaan hati. Gereja memang terus mengalami Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja terus-menerus membaharui dirinya. Gereja terus-menerus mereformasi dirinya untuk mampu juga membawa pembaharuan di tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga yang terus akan kita lakukan di HKBP Jalan Lurah ini. Mari kita merefleksikan diri. Mari kita mencoba untuk melihat sudah berapa jauh panggilan kita melakukan panggilan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Dan itu akan terus-menerus bergerak maju di dalam pelayanan kita ke depan. Maka saya minta ibu bapak untuk mempelajari ini, untuk melihat ini, untuk bersama-sama di dalam segala hal turut serta dalam pelayanan kasih di tengah gereja kita ini. Walaupun memang hanya 6 orang yang dipanggil rapat huria, tetapi berilah pandangan, berilah masukan yang bisa membangun gereja kita ini supaya semakin gesit, berkembang. Ada banyak hal yang harus kita kejar. HKBP Jalan Lurah supaya tidak tertinggal dari gereja-gereja lain. Terus menerus kita upayakan dan usahakan untuk menata sedemikian rupa pergunungan kita ini supaya rapi dan tersusun baik. Kemudian gerejanya terawat. Ibu tahu bersih. Kita mencoba untuk menghadirkan gereja yang bersih, tidak kotor. Tidak kita perhatikan tadi si Salomo itu, maka tercenganglah Ratu Seba
melihat hamba-hamba Salomo, juru-juru minumnya, pelayan-pelayannya, rapi semua. Harus demikian, harus begitu gereja. Supaya mampu menghadirkan suasana yang berbahagia. Betapa berbahagianya semua orang yang ada di sekelilingmu, kata Ratu Seba kepada Salomo. Karena apa? Karena hikmat Tuhan itu telah turun untuk melakukan pewartaan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Tapi pelan-pelan lah Manginang ya. Pelan-pelan kita tata gereja kita ini supaya rapi, supaya bersih, supaya terkelola dengan baik. Dan kami memanggil kita semua. Masih heran Amang Pendeta memang, kenapa sedikit jemaat HKBP Lura ini mau menjadi sintua. Di week 1 dilamar tidak mau. Week 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak banyak yang mau terpanggil. Nanti di WA dulu Amang, kenapa tidak mau jemaat itu? Menurut kalian ya, harusnya memang di pintu gereja itu ada kertas kosong, lalu dibuatlah di situ semacam evaluasi. Yesus kan pernah melakukan evaluasi. Khotbah 2 minggu yang lalu, menurut kalian siapakah aku? Katanya. Menurut kalian bagaimana pelayanan pendeta purba? Harusnya ada di situ, ditulis di situ. Sudah baikkah? Sudah rajinkah? Sudah bersihkah? Jangan korbannya bersih tetapi orangnya tidak bersih. Jangan perkataannya A tetapi perlakuannya B. Apa yang terjadi misalnya? Kenapa kita sulit mau menjadi sintua di HKBP Jalan Lurah ini? Sintuanya tinggal 21 orang sekarang kami ini. Maka saya memanggil kita bersama-sama untuk melakukan pelayanan ini supaya gereja kita semakin baik ke depan. Supaya gereja kita turut serta ambil andil dalam pelayanan pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sembari kita terus menerus menggerakkan hati kita untuk bersama-sama melakukan pelayanan Tuhan di tengah dalam segala hal. Baik itu dalam pelayanan, baik dalam doa dan persekutuan, juga dalam peran serta untuk memberi apa yang ada pada kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati dan keikhlasan hati memberikan yang terbaik dalam menunjang dan mendukung pelayanan di tengah gereja kita, bukan lagi hanya gereja HKBP Jalan Lurah, tetapi gereja Huria Kristen Batak Protestan secara bersama-sama menjadi berkat di tengah-tengah dunia saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memanggil kami untuk turut serta banyak hal di pelayanan. Itu. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati jemaat Tuhan yang terpanggil memiliki talenta untuk menjadi pelayan di HKBP Jalan Lurah ini, menjadi situa, sehingga di beberapa week Tuhan boleh menopang pelayanan di tengah-tengah pewartaan kasih Tuhan di HKBP Jalan Lurah ini. Kau berkati juga HKBP secara keseluruhan dari tingkat hatopan pusat, distrik, dan resort, bahkan Huria, untuk semakin mampu dan dimampukan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Membawa pewartaan kasih Tuhan, khususnya di daerah-daerah yang belum tersentuh Injil. HKBP sehingga semakin mendapatkan pelayanan di tengah-tengah dunia ini.
Berkati juga HKBP Cimahi Jalalurah untuk semakin memperlengkapi dirinya dengan banyak hal. Biarlah Tuhan Engkau semakin membuka hati kami di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah keterbatasan, bahkan di tengah-tengah kemiskinan. Biarlah hati ya dengan kemurahan, karena Tuhan Naibaho yang senantiasa mengikuti ibadah ini di rumahnya di usia yang ke-80 tahun tanggal 28 Agustus yang lalu, dan anaknya Muara Barita Sianturi 21 Agustus yang lalu. Tuhan berikan panjang umur dan sukacita sehingga di dalam hidupnya inang ini semakin dikuatkan, diteguhkan, tabah dalam berbagai hal, dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat Nyonya Sioming Boru Simangonsong, keluarga Sibarani Boru Siburian di Bandung Barat, keluarga Butar-Butar Boru Panjaitan di Cilacap. Biarlah Tuhan berkati hidup mereka di dalam segala hal, di dalam segala sukacita. Ya Tuhan Allah kami, Kaulah yang menilik hati kami dan mengetahui isi pikiran kami masing-masing, dan jadi hakim atas iman kami setiap orang. Tuhan, kami berdoa buat Opung Naomi Boru Pardede yang saat ini dirawat di rumah sakit di ICU Rumah Sakit Baromeus Bandung. Tuhan, Kau berkati Amang Mervin sehingga di dalam ketabahan Tuhan Engkau boleh mengaturkan apa yang terbaik bagi keluarga ini. Tuhan yang merencanakan dan menyatakan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan kami berdoa inang ini Engkau berikan kepulihan, Engkau berikan kesembuhan. Tetapi kami yakin dan mengerti, kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Tuhanlah yang menjadikannya dan kepunyaan-Mu lah itu. Maka kami juga berdoa biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik, yang senantiasa mengatur dan menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup Inang Opung Naomi. Berdoa juga Tuhan buat Inang Nyonya Sidabuke Boru Silalahi, biarlah Tuhan Engkau yang semakin memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi keluarga ini. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh rencana gereja Tuhan, khususnya di HKBP Jalalurah ini, biarlah Engkau berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, sehingga mendatangkan saluran berkat bagi kehidupan mereka, tetapi nantinya juga bukan hanya kepada mereka,
tapi bagi sekeliling kami, bagi pelayanan Tuhan, bahkan juga bagi dunia ini. Engkau yang memberikan rezeki bagi kami, dan juga yang menambahkan berkat-Mu bagi setiap pekerjaan kami. Yang bekerja di kantor, Engkau tambahkan pangkat karir bagi mereka. Kau berikan keuntungan bagi mereka yang terpanggil bekerja di pasar, berwirausaha, berwira swasta, dan yang bekerja di instansi kantor perusahaan, karyawan-karyawati, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau juga yang berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Tuhan, di tengah keterbatasan kami terpanggil untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Di jalan hidup di dunia gelap,
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yang tadi aja deh lagunya.